Yap. Dan pertempurannya sudah berlanjut teman-teman. Untuk sekarang ada perbedaan antara point kill 1 dan 2 dan barusan ada orange buff yang sudah diamankan bola di Chibi. Dengan point kill yang diambil sama RRQ ya, ini nge-boost banget dari gold mereka juga. Dan bahkan full plating di arah top lane yang bisa diambil oleh Skylar. Dan kita tahu bagaimana One adalah hero yang tipikalnya momentum. Kalau memang dibiarkan terus-menerus juga, Waduh, tempatnya berbeda, Idok. Masih sempat menendang tadi dengan The Way of Dragon yang dimiliki. Hanya saja damage yang udah diantarkan pun tetap akan masuk. terlalu besar ya. Dan bahkan early game sebenarnya untuk tim Famos yang dimanfaatkan dengan powernya dari Suyo. Yang ngebuat lagi juga dari turtle-nya pun jatuh ke tangan dari Famos dan Sutsujin. Netsnya pun menjadi korban tadi, namun sekarang ada 3 player. Apatraf Guardian dikeluarkan pula, Rinsnya masih sempat bisa kabur, tapi barusan ada 1 player yang masih sempat langsung dilempar dan itu adalah Sutsujin. Skylar berhasil kabur. Dan berarti pertukarannya tidak menjadi adil ya. Karena Nets yang dikejar, Sutsujinnya juga berhasil untuk ditumbangkan. Dan bahkan turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari tim Famos. Oke, berhasil menendang karena 1 player. Ada 1 crossbow tank yang siap untuk langsung dikeluarkan, dan benar saja coba lihat. Ada 1 player tadi berhasil langsung dihilangkan. Di mana pergerakan dari Sonnya pun langsung lenyap. Dan one-one-nya, Skylarnya masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Hanya saja serangan dibangun oleh tim Famos. Belum berhenti. Vengeance dikeluarkan. Akankah Dairon bisa bertahan, tapi tidak bisa karena damage yang masuk jauh lebih besar. Yap, dan ini nggak ada Ruby yang dari tadi bisa ngeganggu terus-terusan Chibinya. Dan sekalinya Chibinya free, lihat 402 yang bisa didapatkan juga. Ngebuat dari pressure early game makin terasa. Oke, berhasil menangkap tadi sepertinya. Gara dari Netsnya tidak akan bisa selamat dan berhasil mendapatkan god laner dari Famos. Wah, ini benar-benar pertukaran-pertukaran yang terus-terusan terjadi ya. Dan Chibi akan bergerak ke arah bawah, berbeda 1 level sekarang. Dan ngebuat dari Sutsujin harus lebih piawai lagi nih untuk bisa mencari di mana letak farmingan yang free. Karena ya dengan Sutsujin yang harus mundur, Nanda kan juga akan ada outer turret yang harus direlakan. Oke, waktunya untuk terbang. Dan benar saja ada Path of Guardian langsung dikeluarkan. Tapi setidaknya ada objektif yang bisa diambil oleh RRQ. 1 outer turret di bagian atas. Dan Avatar of Guardian itu enak banget buat ngedodge dari crossbow of tank ya. Ya, langsung kabur. Langsung kabur dan putus berarti. Dan juga dari arah tengah mulai terjadi keramaian kembali nih. Mereka benar-benar team fight terus-terusan yang tiada henti dari tadi. Oke, di tengah masih cukup stabil keadaan dari RRQ sih. Sementara Daironnya buset, dia disembur kayak begitu, kebakar itu kakinya. Pedes ya? Pedes itu. Pedes. Dan ini yang perlu Waduh, diantisipasi Zorn ini. berhasil mendapatkan ke arah 1 player, ada Glorious Pathway dikeluarkan juga, The Way of Dragon langsung dikeluarkan pula, waktunya untuk bisa terbang kah? Namun untuk sejauh ini, Utsukain Skylar masih belum ada crossbow tank di dalam tubuhnya, dan juga pergerakan dari Daironnya langsung mengeluarkan lagi ke arah 1 Glorious Pathway, dan RRQ sepertinya sudah mulai mengancam. Ya, dan positioning dari Zorn juga yang di-aware dan sekarang smooth. Oke, Skylarnya sudah join ke dalam pertempuran. Crossbow tank pun sudah ada. Siapa yang akan mendekat? Waktunya untuk bisa mendapatkan ke arah dari Sonnya benar-benar dikejar sampai belakang. Waktu itu terbakar, tapi ternyata sudah menghilang duluan tanpa harus mengeluarkan crossbow of tank. Tapi barusan Skylar menghilanglah sudah. Tapi sekarang ada Nets yang juga di bawah. Pergi oleh Rins. This is Brawl Server, benar-benar team fight terus-terusan dari tadi. Bahkan pertukaran terus-terusan dilakukan juga. Tim Famos, mereka keunggulan yang bisa diambil lagi dengan Turtle dan Sutsujin pun gak bisa berbuat banyak. Yap. Dia harus mundur karena dia nggak free dari tadi loh. Betul. Dia selalu bisa diganggu juga dengan adanya efek dari Flying, terus dari Zornnya juga. Yang bahkan bukan cuma sekedar dia ngasih sisi, tapi damage-nya dari Smart Missile-nya juga itu kan sakit. Susahnya make Joy sekarang tuh kayak begitu teman-teman. Pasti ada perbedaan Joy sekarang juga Joy zaman dulu gitu. Joy zaman dulu itu sekalinya dia ngulti dengan attack time blitz, itu immune. Enak banget dia mau lari kemana, ada efek sisi juga santai baik. Sekarang bisa diberhentiin, entah itu dilempar ejector lah, entah di stun lah, diapain, banyak banget halangannya. Iya, terlalu berat ya, apalagi udah gak ada immune kan, itu masalahnya juga. Hilang langsung kalau nggak ada immune. Cuma kayak kemarin sempat hilang juga kan dari Joy. Iya. Akhir-akhir ini baru nongol lagi. Dan biasanya memang match up-nya juga udah mulai kelihatan Joy sama Suyo. Dan Zorn ini kita tahu ya bagaimana ini adalah salah satu hero favoritnya juga. Lebih ke memang pick off terus-terusan yang bisa dilakukan sama Zorn. Dan jangankan dia mau lakukan pick off, presensinya aja dalam keadaan unggul kayak gini tuh udah jadi ancaman berarti loh buat RRQ Oshi. Nih Sutsujin di atas,
Level 11 melawan level 14 sangat sakit sekali damage yang bisa dihasilkan oleh Chibi. Coba lihat tuh. Satu hit tadi masuk dalam tubuh dari Suzuki tapi sepertinya akan langsung dikerek habis-habisan. Langsung dinyanyiin begitu saya tapi Chibi masih sempat untuk bisa kabur. Tidak ada bala bantuan kembali karena Suzuki-nya udah semakin sedikit SP yang dia miliki dan juga Son yang melihat dari kejauhan tapi Suzuki-nya berhasil dihilangkan. Chibi-nya pun masih berhasil selamat. Tidak ada lagi. Ada Skylar Kai mencoba untuk bisa mendekat. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan di mana sekarang pertempuran yang terjadi di bagian atas. Dairannya udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tersisa 3 player saja yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan ini adalah mengerikannya bagaimana Suyo bisa dapetin snowball dari awal. Dan ini ngebuat dari Nese walaupun memang dia selalu jadi target. Tapi ngebuat dari Chibi-nya pun free terus-terusan dari tadi. Dan ini ngebuat dari tim Famos mereka akan convert 2 point kill yang sudah mereka dapatkan tadi di top lane. Menuju ke arah Lord yang pertama jatuh ke tangan mereka. Ada satu lagi purple buff. Coba lihat Suzuki sekali maju. Langsung hilang satu bar ketinggalan. Jauh banget damage dari Famos. Udah gak karu-karuan nih. Dan benar-benar berarti dari Arkeoshi tinggal menunggu bagaimana Skylar-nya bisa dapetin momentum sih. Karena kayaknya Suzujin kalau untuk maju-maju kayak tadi lagi agak cukup berat ya. Udah sulit. Udah sulit banget untuk Suzujin bisa maju sekarang ya. Banyak banget yang gangguin loh. Dia maju, Warlord bisa nyembur efek Tarify-nya masuk. Ngapain lagi? Bengong lagi. Ya udah terlalu susah dan sekarang inner turret udah akan coba untuk dilumat habis oleh Famos. Level Queller tadi masuk ke dalam tubuh dari Skylar loh. 2 bar HP langsung menghilang. Sakit banget ya, ada serangan jarak jauh juga masalahnya itu menjadi teori ancaman yang berarti. Dan Suzujin ini dia, usaha yang memang lagi dilakukan adalah cari space farming. Ada Chibi yang mendekat tapi tidak ada lagi Rhythm of J seperti dalam tubuh dari Suzujin tapi masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat, akankah dirinya bisa bertahan sampai terakhir? Tidak bisa, perbedaan level begitu tapi Skylar pun menjadi korban di dalam pertempuran yang berbeda. Coba lihat ada Son pula yang menjadi korban tapi Dairen kali ini nggak kuat. Dengan damage dari Kari kita tahu bagaimana Speedy Like Will memberikan dan mengantarkan damage begitu besar. Dan ini seperti di Javu, tersisa si Rin sendirian. Oke, tersisa Rin saja. Bisakah Rin bertahan dengan satu kata pergerakan dari bagian tengah dan seperti mereka masih berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. 10 menit saja durasi game yang dibutuhkan untuk tim Famos.